Tetapi yang paling menarik adalah apa hubungan antara ayat Maliki Yaumiddin ini dengan nikmat-nikmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, saya bahagia hari ini bisa kembali silaturahim. Sama-sama kita mempertebal keimanan kita di jalur ilmu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah, rahmah, serta diterima amalan kita pada pagi hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat yang paling besarnya adalah diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika berkunjung ke Museum Sirah Nabawiyah yang ada di Madinah, ya, saya teringat ini karena lihat postingan Pak Anies Baswedan di media sosialnya di Instagram. Beliau baru saja mengunjungi museum itu. Itu banyak sekali informasi-informasi penting, diantaranya tentang nasab dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Nabi itu, alhamdulillah, semoga berhenti terus itu enggak. Nabi itu memiliki banyak teman, banyak paman, tapi yang berjumpa Nabi ketika diutus menjadi Rasul yang masih hidup tinggal 4 orang. Ketika Nabi diutus menjadi Rasul, pamannya tinggal 4 orang yang hidup. Di antara yang 4 itu hanya 2 yang beriman. Subhanallah. Kita ini siapa coba? Tidak ada hubungan nasab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terpisah jarak, terpisah waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat, dapat merasakan keindahan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang luar biasa sekali. Dan tidak ada yang kebetulan dalam seluruh ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Anda berada di sini pada hari ini, saling bertatap muka dengan sahabat-sahabat dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara dalam iman, ingin belajar, itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah bentuk nikmat Allah yang besar kepada kita semua. Jadi kita mensyukurinya, kita merasakan bahwa betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Hari ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bagian kedua pertemuan bagaimana mengulik, merenungi kandungan yang mendalam dari surat Al-Fatihah yang merupakan induk Al-Kitab atau Ummul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Surah ini selalu menemani kita setiap hari dalam kehidupan. Sayang kalau sekiranya energi besar yang dibawa oleh Al-Fatihah itu tidak dapat kita rasakan. Pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang biodata surah Al-Fatihah, nama-namanya, keutamaannya, ayat-ayatnya.
perbedaan ulama tentang basmalah di awal surahnya, dan kita sempat mentadabburi kandungan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mari kita lanjutkan pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini pembukaan Al-Quran. Mohon diingat pembukaan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala membukanya pertama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba langsung menggandengnya dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di mana hubungannya antara Bismillah dan Alhamdulillah? Bismillahirrahmanirrahim adalah bentuk kemewahan menyertakan Allah dalam seluruh gerak-gerik dan kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim melahirkan rasa percaya diri yang luar biasa. Sebab kita ini bukan hamba biasa. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada seseorang yang mewakili satu keluarga. Ada seseorang yang tidak mewakili siapa-siapa. Ada seseorang yang mewakili 12 juta penduduk satu provinsi, atau 16 juta, atau 47 juta satu provinsi. Jawa Barat misalnya, gubernurnya Pak Ridwan Kamil berbicara satu orang, tapi dia atas nama Jawa Barat secara seluruhnya. Presiden Jokowi berbicara satu orang di forum di PBB misalnya, atau di ASEAN, atau di pertemuan-pertemuan global lainnya. Atas nama siapa? Atas nama 270 juta orang manusia. Seorang mukmin berbuat, bekerja, makan, minum, mengendarai kendaraan, mengerjakan pekerjaan rumah yang dilihat oleh orang seperti pekerjaan-pekerjaan biasa, tapi begitu dia menyertakan Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kelasnya berbeda. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim? Aku memulai pekerjaan ini dengan nama Allah. Aku makan dengan nama Allah. Aku minum dengan nama Allah. Aku mengendarai kendaraan dengan nama Allah. Aku belajar dengan nama Allah. Aku menulis buku dengan nama Allah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan apakah semangat, aturan, batasan-batasan dalam kegiatan yang kita lakukan itu senafas tidak dengan makna Bismillahirrahmanirrahim. Saya menulis buku, saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah apa yang saya tulis itu berdasarkan hawa nafsu saya atau berdasarkan wahyu? Apakah saya menulis motifnya karena Allah ingin mengajarkan manusia, mengenalkan mereka dekat kepada Allah, atau biar dapat pujian, biar dapat pengakuan, biar dapat keuntungan materi? Tidak sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita dari rumah mengendarai kendaraan kita, kita mengucapkan Bismillah. Artinya apa? Artinya kita sadar bahwa kendaraan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah syukur tidak kita dengan pemberian itu? Sudah kita gunakan tidak untuk mengikuti kajian-kajian, untuk mengunjungi orang sakit, untuk menolong orang yang tertimpa musibah, untuk datang ke tempat-tempat yang baik, atau kita gunakan untuk sesuatu yang buruk, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka dia tidak sesuai dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sesuai dengan makna Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillah. Pertemuan yang lalu, mohon diingat, Bismillah mengandung dua dimensi penting. Apa itu? Ketika kita mengucapkan Bismillah, pertama itu bermakna syukur, pengakuan. Kita mengakui bahwa ini dari Allah. Saya minum mengucapkan Bismillah, artinya apa? Saya mengakui nikmat air ini dari Allah. Pengakuan, i'tiraf, pengakuan. Yang kedua adalah komitmen, at-ta'ah. Saya minum sesuai dengan ketentuan Allah.
minum tangan kanan, tidak satu nafas, tidak meniup di dalam air, ya. Kalau bisa minumnya duduk, walaupun boleh minum berdiri, ada riwayat Nabi minum berdiri. Kemudian apalagi yang saya minum ini dari yang halal, bukan minuman keras. Saya dapati dengan cara yang halal, diberi, dihidang sebagai tamu, atau saya membeli dengan jual beli yang hak. Maka sesuai dengan apapun yang kita lakukan pada nafas bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini mengajarkan rasa percaya diri dalam tiap diri orang mukmin, bahwa dia sama dengan siapapun ketika dia mengatasnamakan Allah dalam kehidupan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal tahun ke-7 Hijriah, perhatikan, baru 7 tahun negara Madinah berdiri, tapi mengirim surat kepada penguasa dunia, adik kuasa dunia ketika itu, Heraklius. Bagaimana Nabi SAW menulis suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Herqal Malikir Rum. Salamun ala manittaba'il huda. Aslim tuslam yu'tikallahu ajraka marratain. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Raja negara baru berani berkirim surat mengajak kepada sesuatu, mengajak kepada Islam. Kenapa? Karena dia mengajak raja bukan untuk nama dia, bukan. Kalau Nabi mengajak Heraklius untuk tunduk kepada dirinya, wah, itu terlalu percaya diri. Sebab kerajaan Madinah atau negara Madinah baru 7 tahun berdiri. Tapi Nabi SAW tahu bahwa dia bergerak atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bismillahirrahmanirrahim. Maka wajar kalau Nabi berkata, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Seluruh perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Sekarang datang ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Apa hubungannya Ustaz? Tiba-tiba dari bismillah ke alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdu, pujian itu selalu datang terakhir. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dari perkataan orang ketika masuk surga nanti, mereka dapati ini sudah babak akhir dari seluruh kehidupan orang mukmin. Mereka berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi kita, nabi terakhir namanya Muhammad, terpuji. Pujian itu datang di akhir. Kalau orang memuji sebelum akhir akan kecewa. Ada orang baru menikah, dia berkata memuji-muji pasangannya. Beberapa hari kemudian dia kecewa. Setelah itu bercerai, berpisah, ribut. Kenapa? Setelah sempurna nikmat pemberian kebaikan baru kita memuji. Maka orang mukmin tidur mengucapkan bismillah, bangunnya mengucapkan alhamdulillah. Makan memulainya dengan bismillah, mengakhirinya dengan alhamdulillah. Mulai musafir membaca bismillah, ketika sampai di tempat tujuan dia berkata alhamdulillah. Jadi yang mengunci aktivitas seorang mukmin itu adalah antara dua kalimat bismillah dan alhamdulillah. Kenapa perlu? Perhatikan. Ada orang yang ketika memulai sesuatu, mereka melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin sesuatu, meminta-minta kepada Allah, sadar diri bahwa dia tidak memiliki apapun. Tapi begitu dia mendapatkan itu, dia berkata, ini kepintaranku. Ini karena sekolahku. Ini karena ijazahku. Ini karena jaringanku. Dia lupa berkata alhamdulillah. Dulu dia meminta-minta kepada Allah, setelah diberi Allah dia lupa. Dia berkata itu dari dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lupa. Alhamdulillah, dari Allah lah segala sesuatu itu. Maka dalam hadis dari Anas bin Malik
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis ini sahih ya. Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'tahu afdala mimma akhadh. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nikmat kepada seorang hamba, maka hamba itu berkata alhamdulillah, kecuali yang diberikan oleh hamba itu lebih afdal, lebih utama daripada apa yang dia terima. Perhatikan. Tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ni'matan di situ menunjukkan umum. Semua nikmat. Nyawa, kesehatan, keluarga, anak, ilmu, harta, sahabat-sahabat, semua nikmat, apapun jenis nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, jabatan misalnya itu dianggap sebagai nikmat, penghormatan manusia itu nikmat. Lalu hamba itu berkata alhamdulillah. Hamba tadi menerima apa? Menerima kesehatan. Hamba tadi menerima apa? Menerima uang, menerima pasangan yang baik, menerima tempat tinggal, menerima kendaraan, menerima macam-macam. Lalu hamba itu memberikan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, kata Allah, yang diberikan oleh hamba mengucapkan alhamdulillah lebih baik daripada apa yang dia terima. Sebesar apapun kamu memperoleh nikmat dalam kehidupan ini, sesungguhnya lebih besar lagi nikmatnya adalah kamu dapat berkata alhamdulillah. Subhanallah. Jadi engkau memiliki kesehatan sekarang, kesehatanmu demi Allah akan berakhir. Baik karena tua, karena virus, karena hama penyakit, karena macam-macam, karena kurang istirahat, karena makan yang tidak seimbang, bisa hilang. Tapi karena engkau mengucapkan alhamdulillah, maka syukurmu atas nikmat sehatmu itu tetap akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat sehat itu nikmat bernilai sekali. Tapi ketika kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah akan kekal di sisi Allah. Jangan lupa, tabung seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan alhamdulillah. Sebesar apapun, perhatikan ini hukum kehidupan, sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, lebih besar lagi adalah nikmat engkau dapat mensyukurinya. Maka apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kamu dapat nikmat, kamu syukuri, Allah akan tambah nikmat itu. Nikmat apa? Syukur itu sendiri nikmat. Syukur itu sendiri nikmat. Jadi betapa binasanya, betapa naifnya seseorang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan tapi dia lupa dengan siapa pemberi kebaikan itu. Karena itu kalimat alhamdulillah walaupun pendek, maknanya membedakan antara seseorang itu mukmin atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alhamdulillah, pujian, kesyukuran, terima kasih, semua orang kenal itu. Sebab alhamdulillah itu ada karena ni'mah, ya enggak? Seorang terima kasih karena ada kebaikan kan? Seorang memuji karena ada kebaikan kan? Iya. Ni'mah, kebaikan, kenikmatan, tidak ada seorang pun yang mengingkari itu sekalipun dia mengingkari Allah. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan dalam kehidupan ini, percaya tidak? Ada udara, ada air, ada kesehatan. Percaya nggak mereka ada itu? Percaya. Semua orang tahu alhamdulillah. Tapi yang memberikan, mengalamatkan alhamdulillah itu kepada Allah hanya orang mukmin. Itu yang mahal. Tidak ada seorang pun yang dapat mengingkari nikmat air, tidak ada seorang pun. Ateis bagaimanapun orang itu, dia sadar ini adalah nikmat.
Cuma orang mukmin tahu air ini adalah ciptaan Allah. Orang ateis tadi berkata ini terjadi secara natural. Ada proses-proses alam. Betapa malangnya mereka ini. Tapi orang mukmin tahu kemana dia mengalamatkan alhamdu dalam kehidupan mereka. Subhanallah. Lihat bagaimana alhamdulillah ini dapat melahirkan ketenangan dalam diri seorang muslim, karena dia sadar bahwa kehidupannya itu selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat terkenal sekali, ibu-ibu semua. Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang menteri di era Bani Umayyah, terkenal sangat kejam. Sedang mengeksekusi 12 orang atau 10 orang. Saya lupa 10 atau 12 orang. Dipancung satu persatu. Ketika tinggal satu orang yang dihukum mati ini, tinggal satu orang, tiba-tiba azan maghrib. Dia berkata kepada salah seorang stafnya, aku titipkan dia ini kepadamu untuk dilanjutkan hukumannya besok. Maka pergilah stafnya tadi bersama yang dihukum tadi. Dalam perjalanan pulang, yang dihukum ini bilang begini, aku tidak seperti yang dituduhkan oleh Al-Hajjaj, dan aku bahkan tidak pernah menyakiti seorang mukmin satupun. Aku selalu menepati janji. Kalau engkau percaya, aku izin malam ini pergi ke keluargaku dulu. Aku ingin kumpul terakhir bersama anak-anakku, berwasiat agar mereka terus bertakwa kepada Allah, menuliskan wasiat apa saja yang penting untuk mereka. Saat fajar azan subuh, aku sudah kembali ke sini. Tertawa pegawai Hajjaj ini. Awa majnunun ana. Gila apa aku ini kalau aku mengizinkan kamu? Kata dia. Tapi yang dihukum ini terus merayu meyakinkan dia sampai akhirnya dia bilang, ya udahlah, silakan. Tapi kamu harus kembali ketika azan subuh. Kata pegawai Hajjaj itu, malam itu adalah malam yang paling panjang dalam hidupku. Kalau dia tidak kembali, nyawaku taruhannya. Takut dia. Tepat azan subuh, pintu rumahnya diketuk dan orang itu kembali. Datang untuk apa orang itu? Datang untuk dibunuh. Tapi dia menepati janjinya karena dia adalah orang mukmin. Waktu pagi menjelang eksekusi, pegawainya tadi cerita apa yang terjadi tadi malam kepada Al-Hajjaj. Hajjaj berkata, aku berikan urusannya kepada engkau, terserah engkau. Sekarang nasib yang terhukum itu ada di tangan pegawai Al-Hajjaj. Sama pegawainya disebut, aku bebaskan engkau karena kebaikanku. Yang dihukum itu segera mengangkat tangannya ke langit dan berkata, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dalam hati orang itu, kenapa dia tidak memuji-mujiku? Satu pun tidak ada pujian kepada diri dia. Barulah beberapa hari setelah kejadian itu, orang yang dihukum ini pergi ke rumahnya dan berkata, aku berterima kasih atas keputusanmu. Tapi saat aku mendengar kebahagiaan yang luar biasa yang menyelamatkan nyawaku itu, aku benci untuk menyebut nama orang lain bergandengan dengan nama Allah. Sebab hakikat yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itu alhamdulillah. Baik. Ibu-ibu yang berbahagia, Allah menggunakan kata alif lam pada alhamdu, tidak menggunakan kata hamdan lillahi rabbil alamin, tidak. Tapi menggunakan alhamdu
lillahi rabbil alamin. Kenapa? Sebab alif lam pada kata hamdun di situ lil istighraq. Dalam kaidah bahasa Arab, qawaid al-lughah al-arabiyah, artinya adalah menunjukkan keseluruhan. Alif lam itu menunjukkan keseluruhan, bahwa segala pujian itu tidak ada yang benar-benar berhak untuk mendapatkannya kecuali Allah. Engkau memperoleh pasangan yang baik, engkau memperoleh anak-anak yang saleh, engkau memperoleh tetangga yang baik, engkau memperoleh sahabat-sahabat yang setia, yang terpuji bukan mereka, tapi yang terpuji adalah Allah yang memberikannya kepadamu. Paham? Orang mukmin tahu tidak ada tempat bagi siapapun selain Allah untuk memperoleh pujian, pengakuan, sebab pada hakikatnya segala sesuatu itu bermula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna alhamdu. Maka para ulama menafsirkan tentang hamd di situ apa? Ada 4 pujian. 4 macam pujian dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah pujian pencipta kepada makhluk, al-khaliq kepada makhluk, kemudian makhluk kepada khaliq, makhluk kepada makhluk, khaliq kepada dirinya sendiri, al-khaliq. Pujian Allah kepada makhluk, misalnya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah puji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Allah memuji Nabi. Pujian khaliq atau pencipta kepada makhluk, hakikatnya kembali ke siapa? Kembali ke khaliq, karena dia yang menciptakan. Allah muji Nabi itu sebenarnya Allah memuji siapa? Memuji dirinya sendiri. Sebab yang menciptakan Nabi, yang membuatnya berakhlak yang agung adalah Allah sendiri. Saya pintar melukis, saya lukis gitu. Terus saya muji-muji lukisan saya. Saya memuji lukisan atau memuji diri sendiri? Memuji diri sendiri. Saya masak, bagus tampilannya, enak rasanya. Saya puji-puji pakai masakan itu. Saya muji diri sendiri. Karena yang menciptakannya adalah saya. Allah memuji Nabi Muhammad SAW, pujian itu sebenarnya kembali kepada dia. Atau yang kedua, pujian makhluk kepada Allah, itu sudah pasti. Segala bentuk pujian kita kepada Allah memang kembali kepada Allah. Atau pujian makhluk kepada sesama makhluk, itu juga kembali kepada Allah. Ini penting sekali, poin ketiga ini. Jenis ketiga ini penting sekali. Apa? Mengajarkan kita adab yang sesungguhnya dalam pergaulan. Perhatikan, seorang mukmin beradab, berakhlak, pondasinya adalah tauhid. Semakin kuat tauhid menancap kokoh dalam kehidupannya, semakin lebat buah-buah akhlak dalam kehidupan dia. Tauhid berkata, segala pujian itu hakikatnya untuk Allah. Maka ketika dia menemukan dalam kehidupan ada pujian dari makhluk kepada makhluk, dia tetap tidak lupa bahwa itu hakikatnya adalah pujian kepada Allah. Apa akhlak baik yang diajarkan oleh poin ini? Pertama, tidak berlebihan dalam memuji manusia. Paham? Tidak berlebihan dalam memuji manusia itu menyelamatkan kita dari sifat suka menjilat-jilat. Menyelamatkan kita dari sikap merendahkan diri sendiri. Sebab pujian kepada sesama makhluk secara berlebihan itu merendahkan diri kita. Ada orang di depan pejabat, di depan orang kaya, di depan, wah, menunduk-nunduk, memuji-muji sesuatu yang sebenarnya tidak dia miliki. Sebenarnya dia merendahkan dirinya sendiri. Orang mukmin sadar, kamu jadi orang kaya, nikmat kayamu itu, hartamu itu dari Allah juga. Maka dia tetap bisa terhormat di depan orang-orang kaya. Dia sadar bahwa kekuasaan itu juga dari Allah.
maka dia tidak menunduk-nunduk secara berlebihan, hanya menghormati dia karena kedudukannya itu. Tapi lebih dari itu tidak, sebab dia percaya ini hanya urusan kepada siapa Allah titipkan. Bisa jadi kepada orang ini, bisa jadi kepada orang lain, bisa jadi kepada dirinya pun. Maka dia sadar itu. Yang ketiga, menyelamatkan kita dari akhlak buruk berupa sombong ketika kita menerima pujian. Jangan sombong kalau dipuji manusia, jangan sombong. Kenapa? Dari Allah semuanya. Allah memujimu kenapa? Engkau cantik. Na'udzubillah. Terkena siraman air panas misalnya bukamu, atau air keras gitu. Apa yang terjadi? Hilang dalam sekejap kecantikanmu itu. Allah memujimu karena apa? Karena ilmumu. Satu saja konslet bagian syaraf di otakmu itu bergeser sedikit, engkau tidak memiliki apa-apa. Lupa, gila, ya, tidak waras lagi. Apa yang kita banggakan ini apa? Sebab semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jenis keempat adalah pujian Allah kepada dirinya sendiri. Itu juga kembali kepada diri dia. Baik. Kenapa Allah memuji dirinya di sini? Dan apa arti hamd di situ? Kita baru sampai pada alif lam di sini sekarang. Sekarang kata hamdun itu sendiri. Allah tidak menggunakan kata syukur. Asyukru lillahi rabbil alamin. Sebab ternyata kata hamdun lebih luas cakupannya daripada kata syukrun. Alhamdu punya dua makna besar. Yang pertama adalah al-majdu. Majid. Al-majdu itu artinya apa? Kekaguman. Allahul majid, Allah yang mengagumkan. Al-majdu artinya kagum. Asyukru artinya terima kasih. Semua nikmat Allah ini selalu mendatangkan kekaguman dan mendatangkan kebaikan, terima kasih kepada dia. Kagum dan terima kasih itu tidak sama. Kagum dan terima kasih tidak sama. Kita masuk masjid ini, lihat, bagus sekali masjid ini, interiornya, siapa yang arsiteknya itu. Kagum, kita kagum. Kalau masjid oke lah punya kita misalnya. Yang lain misalnya kita datang ke rumah orang misalnya, kagum kita dengan rumahnya bagus sekali. Tapi terima kasih tidak, karena bukan rumah kita. Kita ngelihat orang lain pakaiannya bagus, tasnya bagus, sepatunya bagus, kagum kita. Terima kasih apa enggak? Enggak. Bukan punya kita. Itu terima kasih. Itu kagum. Ada lagi kita terima kasih tapi tidak kagum. Orang kasih kita hadiah, oleh-oleh dari liburan, dia kasih hadiah. Benda kecil biasa, hal sederhana. Terima kasih kita. Dia ingat dengan kita. Tapi kagum apa tidak? Tidak. Karena barang yang kita miliki bisa jadi lebih bagus daripada itu. Dia kasih kita tas kita jauh lebih bagus. Kita terima kasih, tapi tidak kagum. Jadi kagum itu beda, terima kasih itu beda. Tetapi seluruh nikmat Allah kepada kita ini tidak pernah lepas dari kekaguman dan terima kasih. Gak bisa kita hitung terima kasih dan kagum kita kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba hitung nikmat Allah, kamu nggak bisa hitung. Selama ini kita berpikir ayat ini berbicara tentang banyaknya nikmat Allah. Saking banyaknya nggak bisa dihitung. Kita belajar bahasa Inggris itu ada yang bisa dihitung, ada yang nggak bisa dihitung, ya kan? Countable dan uncountable. Beras bisa dihitung, tidak bisa dihitung, susah. Banyak. Biji beras banyak. Gula, biji gula itu, ya, butir-butir gula itu tidak bisa dihitung. Nikmat Allah tidak bisa dihitung. Kita pikir selama ini karena nikmat Allah sangat banyak. Betul, nikmat Allah sangat banyak.
Tapi di ayat itu Allah tidak bicara tentang kuantitas nikmat. Tidak. Nikmat di ayat itu datang dalam bentuk tunggal, satu. Wa in ta'uddu ni'mah. Kalau kamu coba hitung satu nikmat Allah, kamu nggak bisa menghitung. Satu nikmat Allah saja kita nggak bisa menghitung. Menghitung apa? Menghitung kekagumanmu, menghitung terima kasihmu. Subhanallah. Satu nikmat mata ini bisa nggak kita hitung kekaguman kita? Nggak bisa. Bagaimana Allah membuatnya refleks terpejam ketika ada bahaya. Ya, betapa elastisnya pelupuk ya ini apa nih? Kelopak mata. Berapa juta syaraf yang ada di situ? Cuma butuh waktu sepersekian detik untuk mengirimkan sinyal kepada otak. Otak kemudian butuh waktu sepersekian detik untuk mengirimkan sinyal kepada kelopak. Pejam. Dalam keadaan bahaya, terpejam mata kita. Berkedip. Canggih sekali itu. Kamu kalau perhatikan nikmat mata saja, kekagumanmu tidak akan berhenti kepada Allah. Kalau kamu coba hitung satu nikmat mata, kamu nggak bisa hitung kekagumanmu. Kamu juga tidak bisa hitung terima kasihmu kepada Allah. Apa saja yang sudah kamu lihat dengan matamu yang sehat itu, nggak bisa kamu hitung. Dari kecil pertama kali kita menatap wajah ibu kita, melihat ayah kita, mulai belajar membaca, melihat pemandangan, diajak jalan-jalan sama orang tua kita. Subhanallah. Banyak sekali kebaikan Allah pada satu nikmat mata. Belum lagi korneanya, belum lagi terus begitu terus sampai ke dalam. Alat pencernaan, telinga, kaki, tangan. Satu-satu nikmat itu kamu hitung, nggak bisa kamu hitung. Kalau kamu hitung satu saja nikmat Allah, kamu nggak bisa hitung kekaguman dan terima kasihmu kepada Allah. Subhanallah. Perhatikan. Yang menarik, di dalam Al-Quran terdapat 5 surah yang dibuka dengan Alhamdulillah. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua adalah surat Al-An'am. Surah ke-6. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menjadikan gelap dan cahaya. Yang ketiga adalah surat Al-Kahfi ayat ke-8, surah ke-18. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nikmat Al-Qur'an, hidayah. Yang keempat adalah surah Saba. Alhamdulillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji bagi Allah, dialah pemilik langit dan bumi. Yang kelima adalah surat Fatir. Setelah surah Saba itu surah Fatir. Surah 35. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dari sesuatu yang benar-benar baru. Fatir itu artinya adalah menciptakan tanpa bahan baku, itu fatir. Jadi ibu-ibu antum sepintar apapun bikin donat, nggak bisa disebut fatir. Sebab tepung sudah ada, gula sudah ada, paham? Kemudian apa lagi? Air sudah ada, mentega sudah ada semua. Kita cuma mengaduk, mencari komposisi yang tepat. Tapi Allah menciptakan bumi ini dari tiada. Allah menciptakan dirimu dari tiada. Allah menciptakan air dari tiada. Allah menciptakan segala sesuatu dari tiada. Itu artinya fatir. Jadi 5 surah di dalam Al-Quran ini dibuka dengan Alhamdulillah. 4-nya berkaitan dengan produk, 1-nya berkaitan dengan cara penggunaan produk.
Surah Al-Kahfi itu nikmat Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab. Subhanallah. Perhatikan. Beberapa jenis nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang pertama adalah ni'matul ijad. Nikmat penciptaan. Kita ini diciptakan oleh Allah sehingga dapat merasakan kebaikan-kebaikan Allah. Itu nikmat. Yang kedua adalah ni'matul imdad. Nikmat imdad itu pemberian, ya, nikmat pemberian, logistik. Mobil itu diciptakan oleh pabriknya, sudah, itu namanya yang mengadakan mobil, yang membuat mobil. Tapi dia butuh untuk tetap berjalan, bisa digunakan, maka dia butuh bahan bakar, butuh perawatan, butuh oli, butuh macam-macam. Nah, itu namanya imdad. Jadi nikmat Allah kepada kita ini, Allah menciptakan kita, lalu Allah mencukupkan dengan pemberian-pemberian. Kalau enggak itu enggak bisa. Allah yang melengkapi hidup kita ini. Allah berikan kita air, oksigen, hewan ternak, tumbuh-tumbuhan, matahari. Itu ni'matul imdad. Yang ketiga, ni'matul hidayah. Nikmat hidayah. Segala sesuatu, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, cara penggunaannya harus sesuai dengan aturan Allah. Kalau tidak, rusak. Itu nikmat hidayah itu. Maka di dalam surat Ar-Rahman yang berkali-kali Allah berkata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Allah sebutkan jenis-jenis nikmat Dia. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Perhatikan. Ar-Rahman, Sang Maha Rahman. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Baru khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Urutannya adalah urutan prioritas. Nikmat diajarkan Al-Quran lebih besar daripada nikmat diciptakan oleh Allah. Kalau sekiranya surat Ar-Rahman itu bicara tertib waktu, maka Ar-Rahman khalaqal insan 'allamahul Quran. Tapi tidak. Allah sebutkan nikmat pertama itu, kamu mengerti Al-Quran, itu nikmat. Lebih besar daripada nikmat kamu diciptakan. Sebab kalau kamu diciptakan tapi kamu tidak faham Al-Quran, maka tidak ada bedanya kamu dengan makhluk yang lain. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Baru 'allamahul bayan dan lain sebagainya. Maka surat Al-Kahfi yang bercerita tentang nikmat diturunkannya Al-Quran, seolah-olah Allah ingin sampaikan sama besarnya. Kalau kamu sudah diberikan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, memperhatikan nilai-nilai Al-Quran, seperti kamu sudah diberikan langit dan bumi. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, alhamdulillahi lahu ma fis samawati wa fil ard, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Seluruh langit dan bumi ini, ya, semua kekayaan yang ada di dalamnya tidak ada artinya tanpa nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti ada seseorang yang didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia ditanya, sekiranya engkau diberikan emas seberat bumi, mau tidak engkau menebus dari azab Allah ini? Dia bilang, mau ya Allah. Kata Allah, tapi sudah terlambat. Artinya, la ilaha illallah yang ada di dalam hati kita ini lebih mahal daripada emas seberat bumi. Lebih mahal daripada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Alhamdu. Kita sudah sampai di kata alhamdu. Sekarang lillah rabbil alamin. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ibu-ibu semua perhatikan. Alhamdu itu ada karena ada nikmat. Semua orang mengakui kenikmatan, tapi tidak semua orang mengakuinya dari Allah. Orang mukmin mengakui ada nikmat dan nikmat itu dari Allah. Maka dia mengucapkan alhamdulillah. Dia mengakui bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya kita sadar bahwa segala nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, healing, hiburan bagi diri, terapi bagi diri paling besar itu adalah kita selalu yakin bahwa segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada dua dimensi untuk melihat ini. Pertama, kamu tidak tergantung kepada orang lain. Yang kedua, kamu bahagia dengan apapun pemberian Allah. Dua hal ini berbeda. Ibu-ibu perhatikan. Agak berat sedikit. Seorang mukmin itu terhibur ketika dia sadar bahwa seluruh kehidupannya ini diurus oleh Allah. Yang pertama, membuat dia tidak tergantung dengan orang lain. Hadisul ifki, fitnah yang menimpa Bunda Aisyah radhiyallahu anha, punya hikmah yang luar biasa sekali bagi Aisyah. Bayangkan, dia dituduh melakukan perselingkuhan. Baiknya di mana di situ bagi kehidupan Aisyah? Sampai Nabi mengantarkannya kepada ayah dan ibunya. 1 bulan penuh sampai wahyu turun datang untuk mensucikan Aisyah. Apa hikmahnya bagi Aisyah? Apa? Hikmahnya bagi orang banyak ada. Jangan gampang percaya hoax. Jangan menyebarkan fitnah. Jangan menuduh perempuan-perempuan baik untuk berzina. Jangan, banyak sekali. Tapi bagi Aisyahnya sendiri apa? Hikmahnya Allah berikan itu. Pernah nggak ibu-ibu mendapat kesusahan dalam hidup, ibu-ibu berpikir, ya Allah, apalah hikmah Allah berikan itu? Paham nggak? Kenapa Allah berikan ini kepada Aisyah? Di antara hikmah besarnya adalah agar Aisyah tidak bergantung kepada siapapun, termasuk kepada Rasulullah. Allah ingin mengajarkan kepada Aisyah, sayangnya Allah kepada Aisyah, Allah tahan wahyu 1 bulan dulu tidak turun. Allah ingin kasih tahu Aisyah, kamu jangan mengandalkan Muhammad. Aisyah, lihat suamimu bisa melakukan apa? Nggak bisa. Siapa yang dapat mensucikan nama Aisyah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika datang surat An-Nur yang berbicara tentang kesucian Aisyah, ibu Aisyah Ummu Rumman berkata, "Qumi washkuri li zawjiki." Bangun dan berterima kasihlah kepada suamimu. Kata Aisyah, tidak. Aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan ayat ini. Nabi gak bisa melakukan apa-apa. Pangkal segala kekecewaan dalam hidup itu ketika kita mengandalkan seseorang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan siapapun dalam hidup kita ini. Suamimu pasti akan gagal membahagiakanmu sepanjang waktu. Anakmu pasti akan gagal membuat hatimu selalu tenang dan bahagia. Mustahil. Temanmu, tetanggamu, orang tuamu, mesti. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu orang mukmin berkata alhamdulillah. Ini makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa
dzalika li ahadin illal mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin itu, kata Nabi. Sebab segala masalah jadi baik ke dia. Segala persoalan jadi berpihak kepada dia. Dan itu tidak ada pada diri selain mukmin. In asabatu sarra syakar fakana khairan lah. Ketika dia memperoleh kelapangan, kesenangan, dia bersyukur. Syukur itu baik bagi dia. Tapi ketika datang kepadanya dharra, wa in asabathu dharra, kalau datang kepadanya kesempitan, kesusahan, dia bersabar. Sabar itu baik juga bagi dia. Subhanallah. Lihat orang mukmin. Hadis ini mengajarkan kita satu kaidah penting, bahwa dalam hidup ini yang penting bukan apa yang diberikan kepada kita, tapi bagaimana kita merespon apa yang datang dalam hidup. Itu yang paling penting. Sebab Allah mengulurkan sesuatu untukmu, itu adalah pemberian. Dan Allah menahannya darimu, itu sebenarnya juga pemberian. Allah belum beri apa yang kita inginkan, itu adalah pemberian Allah. Pemberiannya berupa keselamatan, menyelamatkanmu dari sifat sombong, menyelamatkanmu dari tergelincir karena engkau belum siap untuk dapat itu, menyelamatkanmu dari bahaya-bahaya buruknya, menyelamatkanmu dari iri orang lain, menyelamatkanmu dari akibat-akibat yang datang setelah itu. Semua Allah mengulurkan sesuatu atau Allah menahan, semuanya adalah ata, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil alamin. Apa makna Rabbil alamin? Rabb punya banyak makna. Mendidik, menyayangi, mengurus, menciptakan, itu Rabb semua. Terkandung dalam kata Rabb. Jadi surah ini Allah buka dengan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala kekaguman, segala terima kasih kepada Allah. Kenapa? Apa sih nikmat Allah? Nikmat pertama adalah, perhatikan, ini nikmat paling besar dalam hidup kita. Apa? Yang mengurus kehidupan kita adalah Allah. Itu arti Rabbil alamin. Tuhan yang mengurus segala alam semesta ini adalah Dia. Kalau mau beres urusan kita, maka serahkan urusan itu kepada Allah. Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, bereskan urusanku semuanya. Bagaimana urusan kita bisa beres semuanya? Jangan serahkan dia kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Kacau kalau kita yang ngurus kehidupan kita ini. Maka tugas kita adalah menyerahkannya kepada Allah. Kita berobat ketika sakit, apakah itu berarti kita mengurusnya? Tidak. Kita menjalankan perintah Allah. Nanti Allah yang ngurus sakit kita itu disembuhkan. Kita mencari rizki, kita menjalankan perintah Allah. Siapa yang mengurus jalan rizki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya itu di depan mata kita, nyata sekali. Dua orang sama-sama buka toko emas, sama-sama buka warung kopi, sama-sama buka toko bangunan, sama. Harganya sama, tempat latihan pegawainya sama, barang-barangnya sama, kualitasnya sama. Rizkinya sama apa tidak? Tidak. Jangan kita yang mengurus toko kita. Jangan kita yang mengurus bisnis kita. Jangan kita yang mengurus anak kita. Jangan kita mengurus keluarga kita. Serahkan kepada Allah. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah bentuk syukur. Penting sekali ini ditanamkan dalam diri setiap muslimah. Apalagi Nabi sudah mewanti-wanti jangan sampai kita termasuk dari penduduk neraka. Paling banyak penduduk neraka itu adalah perempuan karena tidak pandai bersyukur. Nabi bukan sedang merendahkan wanita, bukan. Tapi Nabi menyebutkan kenyataan. Untuk wanita mukmin berhati-hati, jangan masuk ke situ, jangan. Harus pandai-pandai kamu mensyukuri, mengakui
ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus. Kebaikan yang paling utama adalah Rabbil Alamin. Allah lah yang mengurus seluruh kehidupan kita ini. Baik. Lalu Allah berkata Ar-Rahmanir Rahim. Nikmat berikutnya adalah nikmat rahmah. Allah memiliki sifat rahmat. Allah yang mengurus kita, Allah yang mengajarkan kita, Allah yang membimbing kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mencukupkan kita, itu terkandung pada makna Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim sudah kita jelaskan pada tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Ada nikmat makro dan nikmat mikro. Ada nikmat khusus bagi orang mukmin, ada bagi manusia secara umum. Ada yang di akhirat, ada yang di dunia. Itu di antara tafsir-tafsir Al-Quran tentang tafsir para ulama tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekarang kita sampai kepada ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Perhatikan, ini menarik. Saya bahas dari sisi bacaan dulu. Maliki Yaumiddin bisa dibaca dengan dua macam bacaan. Anda boleh membaca panjang mimnya, Maliki Yaumiddin, boleh. Dan Anda boleh membacanya pendek, Maliki Yaumiddin, boleh. Keduanya datang dalam qiraah tis'ah, 9 qiraah yang mu'tabar. Al-Kisai dan Al-Asim membacanya panjang, Maliki Yaumiddin. Tapi 7 qiraah lainnya membacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Boleh semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'bud, boleh. Atau boleh juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, boleh. Berbeda dengan surat An-Nas, hanya boleh dibaca pendek. Jadi salah kalau membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, salah, harus pendek. Kalau An-Nas harus baca Malikin nas. Apa beda Malik dan Malik? Apa bedanya? Malik artinya pemilik. Artinya pemilik. Kalau Malik artinya raja. Apa beda pemilik dengan raja? Ini telepon saya punya. Berarti saya adalah Malikul Hatif, pemilik telepon. Tapi yang raja siapa? Yang berkuasa siapa? Pemerintah. Telepon saya ini kepemilikan punya saya, tapi aturan penggunaan pemerintah. Kalau saya gunakan untuk menebarkan kebencian, mengajak seseorang melakukan anarkisme, saya bisa ditangkap. Nggak bisa saya jawab handphone saya, bisa nggak? Nggak bisa. Karena kepemilikan punya saya, tapi aturan punya pemerintah. Paham? Subhanallah. Perhatikan. Allah berkata Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Malik, Allah lah pemilik hari kiamat nanti. Hari akhirat itu milik Allah. Allah ingin menyebutkan bahwa segala sesuatu itu di bawah kepemilikan dia semua. Tapi ketika Allah berkata Malik pendek, Allah ingin katakan, kamu tidak mengakui kamu itu milik Allah pun, kamu dalam kuasa Allah. Jadi kata Malik lebih luas daripada kata Malik. Sebab Malik cuma mengurus milik dia saja. Saya nggak berhak mengurus handphone ibu-ibu, nggak berhak saya. Karena bukan punya saya. Tapi kalau raja berhak mengurus punya kita, mengurus punya dia, dan mengurus punya orang lain. Itu Malik.
Tetapi yang paling menarik adalah apa hubungan antara ayat Maliki Yaumiddin ini dengan nikmat-nikmat Allah. Lihat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Rabbil Alamin, sebab yang mengurus kehidupan ini adalah Allah. Senang gak kita yang ngurus kita ini adalah Allah? Senang kan? Nikmat gak itu? Nikmat, maka kita berkata alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah punya sifat Ar-Rahman, Allah itu pengasih, sayang kepada kita. Senang gak kita? Senang. Bagus gak itu? Bagus. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah karena dialah yang mengurus kehidupan. Alhamdulillah karena dia memiliki sifat Rahman. Alhamdulillah karena dia memiliki sifat Rahim. Tapi alhamdulillahnya di mana? Pada Maliki Yaumiddin. Di mana alhamdulillahnya itu di mana? Nikmatnya itu di mana? Allah sedang berbicara rangkaian nikmat, tiba-tiba terselip ayat Maliki Yaumiddin. Di mana nikmat Allah Subhanahu wa taala di situ? Pertama, hari kiamat itu sendiri adalah nikmat. Yang kedua, makhluk tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di akhirat nanti kecuali Allah, itu juga nikmat. Bagaimana penjelasannya? Perhatikan. Jika tidak ada hari kiamat, tidak ada akhirat, maka banyak manusia yang frustasi dalam hidup ini. Dia merasa bahwa Allah tidak adil. Kenapa orang lain kaya dia miskin? Kenapa orang lain kuat dia lemah? Kenapa orang lain dapat semena-mena melakukan sesuatu kepada dia, mengambil hak dia, mengganggu kenyamanan hidup dia? Tapi orang yang beriman dengan hari kiamat, dengan akhirat, jadi terhibur dia. Kenapa? Kamu nggak mau bayar hutang hari ini, nanti di akhirat aku tagih. Paham? Kan begitu kita. Ada orang yang zalim kepadamu, ada orang yang ghibahin kamu, alhamdulillah, nanti dia nabungin pahala buatku nanti di akhirat. Kenapa ada rasa senang dalam diri kita? Karena kita percaya ada akhirat. Jadi adanya kehidupan akhirat itu adalah nikmat yang luar biasa dalam diri orang mukmin. Semenderita apapun hidupmu, dia tidak mungkin kekal, karena kekekalan nanti di akhirat. Kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Maka sesulit apapun hidup ini, kalau kamu sabar dalam menjalaninya, menjaga hak-hak Allah, tetap berprasangka baik kepadanya, nanti di akhirat ada balasan yang besar bagi kamu. Dalam keadaan paling terancam pun, Nabi SAW lewat di Mekah menyaksikan keluarga Yasir disiksa. Ya, apa kata Nabi? Sabran li ali Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian adalah surga. Terhibur dia. Percaya akan adanya hari kiamat itu adalah hiburan bagi orang mukmin. Yang kedua, ketika kita sadar bahwa yang berkuasa nanti di akhirat adalah Allah, yang mengetahui segala sesuatu, kita juga terhibur. Mungkin engkau berperkara dalam kehidupan bernegara, di pengadilan lawanmu menang karena dia pandai dalam berkata-kata, dia punya kemampuan menyewa lawyer yang lebih mahal, dia punya kemampuan untuk nyogok hakim. Tapi nanti di akhirat nggak bisa. Semua hak-hakmu akan dikembalikan kepadamu karena Allah lah Maliki Yaumiddin. Karena Allah lah Maliki Yaumiddin. Paham? Nikmat Allah besar sekali itu. Perhatikan ibu-ibu, saya highlight di ujung. Persoalan yang umum menimpa seorang wanita adalah merasa tidak pasti dalam kehidupan. Maka kamu harus tetap bersyukur sebab yang mengurusmu adalah Allah. Itu pelajaran dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teruslah mengandalkan Allah, sebab yang mengurusmu bukan suamimu, bukan orang tuamu, bukan atasanmu, bukan negaramu, bukan. Negara bisa kacau, suami bisa berkhianat, orang tua bisa murka, anak bisa durhaka.
tapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengurus kehidupanmu. Ketika engkau diuji dengan ujian seburuk apapun, maka ingatlah, engkau bersama siapa dalam kehidupan ini? Engkau bersama Allah yang mengurus alam semesta. Anta ma'aman, anta ma'a rabbil alamin. Engkau bersama Allah yang mengurus segala kehidupan ini. Jadilah pribadi yang bersyukur, sebab kesyukuran itu adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang kamu terima sekalipun. Itu juga pelajaran pada ayat yang pertama tadi, alhamdulillahirabbil alamin ini. Kemudian ingatlah bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang baik. Allah menciptakan kita ini untuk menyayangi kita. Segala sesuatu yang Allah berikan atau yang Allah tahan, itu bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus berprasangka baik kepada Allah pada saat kita menerima sesuatu atau kita tertahan, luput dari sesuatu. Dan sabar dan bersenanglah, berbahagialah, bersyukurlah, karena kehidupan dunia ini sementara. Kehidupan yang kekal adalah di akhirat, dan yang berkuasa penuh di akhirat nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barulah datang inti ayat dari Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah itu di pertemuan berikutnya, ya, bagian ketiga dari bagian terakhir insyaallah dari tadabbur Al-Fatihah, ya, dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari seorang muslimah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak semuanya, ya. Semoga nilai-nilai Al-Fatihah sekali lagi dapat menjadi energi yang aktif dalam kehidupan kita. Bagaimana cara bersyukur, menjalani keterampilan hidup dari kekuatan tauhid dan pesan-pesan dalam surah Al-Fatihah yang kita bahas ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.